selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 ingin memperkenalkan kami diri masing-masing. Jadi saya Jawa Mungkas dari NRP 083. Saya Argo Muhammad Rizky Sabili dari NRP 078. Saya Balkis Naura Susanto, NRP 076. Dan saya Muhammad Alfianto, NRP 064. Pada video ini merupakan percobaan untuk rangkaian untuk mengukur tegangan pada letteran menggunakan lampu dan adapter plastik. Kita pasang lampu ke adapter plastik. Lalu untuk pada kondisi short, kita pasang ini di ujung dari ledger line. Lalu adapter plastik ini kita pasang di sini. Lalu kita ukur dengan meteran ini ketika lampu menyala dan padam. Padam ada 26. Kita lanjut sampai ke zoom. Ada kondisi nyala dan padam kita catat jaraknya menggunakan meteran. Oke, di sini saya akan mengukur arus. Cuma ini dengan beda alat menggunakan induksi dan juga LED. Yang pertama kita lepas dari adaptor plastik. Lalu kita pasangkan di sini. Kemudian untuk kawatnya kita lilitkan pada besi. Untuk langkah selanjutnya kita buka kelas pada ledger line untuk kondisi open. Selanjutnya kita pasangkan loop induktor dengan sini dan kita dorong. Nah, pada saatnya lah kita ukur. Nyala sekitar 26 cm, 25 cm. Terus kita geser. Untuk kondisi mati sekitar 36 cm. Dan untuk nyala kembali pada sekitar 46 cm. Selanjutnya 50 cm. Ya kok gak lapor, kenapa lebih MPPC? Bikin banget di jalan dulu. Data terakhir yaitu 86 cm. Oke, dan sekarang kita mencari nilai tegangan pada ledger line dengan kondisi open. Pertama kita buka kapasitor dengan soket lampu dari perangkat, lalu kita pasangkan kembali adaptor plastiknya. Nanti zona ya? Nanti zona. Sudah dipasang. Pertama kita untuk kondisi open kita lepas. Makasih. Selanjutnya kita bereskan.
Kita ukur, kita bedi 10 cm. Untuk kondisi menyala 10 cm. Lalu kita lanjut. Bang lagi. Untuk nyepet kita ambil 20 cm. Dan untuk mati di kurang lebih 37 cm. Yang menyala di 51 cm. Mati di 73 cm. Dan kembali menyala di 82 cm. Selanjutnya kita melakukan percobaan laser line dengan karakteristik impedansi gelombang match. Kita pasangkan matchnya ke ujung. Terus kita pasangkan ini di probe. Itu nomornya. Mulai dari 0 cm kita geser. Ke depan. Berapa itu? 85 cm. Di sini saya akan menjawab pertanyaan 5W+1H, di mana apa perbedaan mendasar pada saat pemantulan gelombang antara kondisi short dan open pada ujung laser line. Jadi, pada kondisi short, gelombang tegangan akan dipantulkan dengan perubahan fase 180 derajat dibandingkan gelombang datang. Sebaliknya, pada kondisi open, gelombang tegangan dipantulkan tanpa perubahan fase, sementara ultra yang mengalami perubahan fase 180 derajat. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan untuk Y. Mengapa gelombang berdiri dapat terbentuk pada saluran laser line? Jawabannya yaitu gelombang berdiri terbentuk karena adanya interferensi antara gelombang yang datang dari transmitter dengan gelombang yang dipantulkan dari ujung saluran. Pertemuan kedua gelombang ini menghasilkan titik simpul dan perut yang statis di sepanjang kawat. Selanjutnya, when atau kapan? Jadi, kapan gelombang berdiri tidak akan terbentuk di sepanjang sistem kawat laser line. Gelombang berdiri tidak akan terjadi ketika laser line dihubungkan dengan tahanannya, yang nilainya karakteristiknya sama persis dengan impedansi dari laser line. Saya akan menjawab pertanyaan Word, di mana titik referensi 0, X sama dengan 0, ditetapkan dalam perhitungan distribusi tegangan dan arus ini. Nah, jawabannya, titik X sama dengan 0 ditetapkan pada posisi rangkaian akhir, baik itu dalam kondisi tertutup, short, maupun terbuka atau open. Jarak simpul tegangan berikutnya kemudian diukur sebagai kelipatan dari lambda per 2 dari titik tersebut. Selanjutnya yaitu pertanyaan untuk How. Bagaimana cara menghitung panjang gelombang dari hasil pengamatan fisik lampu pada saluran? Jawabannya yaitu panjang gelombang dapat dihitung dengan mencari jarak antar dua simpul atau dua perut yang berurutan, di mana jarak tersebut setara dengan panjang gelombang dibagi dua. Nilai tersebut kemudian dikalikan 2 untuk mendapatkan panjang gelombang penuh. Selanjutnya, who atau siapa? Siapa atau bagian apa yang membangkitkan flux magnetik berubah-ubah di dalam struktur inti besi transformator? Jadi, yang membangkitkan flux elektromagnetik yaitu aliran arus bolak-balik atau AC yang mengalir di dalam salah satu kumparan atau koil tembaga.